Belum kesunat. Saya mau menengok tema kita. Ustadz tidak boleh ceramah di luar tema. Merefleksikan. Oh payah nih. Refleksi itu biasanya pijat yang cucuk-cucuk kaki itu kan. Merefleksikan figur intelektual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud merefleksikan figur intelektual itu sifat-sifat yang ada pada diri Nabi itu bisa diambil dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya. Duduk Pak. Takutnya orang itu mengamuk, saya kena. Saya aja takut, Bapak kok enggak. Di era Gen Z dan Gen Alpha, apa pula ini? Jadi Gen Z ini yang lahirnya tahun 1997, sekarang 2024. Jadi yang umur 27 tahun, ya seumur-umur saya inilah. Itu yang Gen Z. Sedangkan Gen Alpha itu yang lahir tahun 2010, sekarang 2024. Jadi umur 14 tahun. Yang mau dibahas ini adalah antara umur 27 dengan umur 14. Yang hadir Ustadz Somad, tolong sampaikan ceramah tentang milenial. Yang hadir kolonial. Ini bukan cuman orang yang umur 27 dan 14, tapi untuk kita semua yang punya anak, punya keponakan, punya cucu, punya kawan, punya tetangga yang berumur 27 sampai 14 tahun, mudah-mudahan dijaga Allah bisa berakhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini banyak sifat Nabi yang bisa dibahas, tapi yang mau saya bahas pada kesempatan ini cuma 5 sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah pakai 1, 2, 3, 4, 5? Karena kalau udah saya sebutkan 5 berarti waktu pun Kalau makan buah delima jangan letakkan dekat kubis. Kalau udah saya sebutkan 5, insya Allah ceramah udah habis. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Bagaimana pula ingat belum kusampaikan? Yang pertama, sifat Nabi Muhammad untuk Gen Z dan Gen Alpha ini adalah Nabi Muhammad itu mandiri, tidak bergantung ke ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal waktu dia umur 2 bulan dalam kandungan. Tidak bergantung ke ibunya, karena ibunya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. Maka orang yang paling mandiri dalam hidup adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi. Anak sekarang nasi di rice cooker pun tak terambilnya ke dapur. Sudah diletakkan piring, tinggal menyendok 3 huruf ma. Habis makan, mencuci piring pun tak mau bawa ke dapur. Ma. Gula ada, teh ada, air panas ada, tinggal mengaduk pun ma. Giliran mau bebini, ma. Lahir anak, ma. Mau bebini lagi, memang hebat tema. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru tema yang paling mantap inilah diman. Biasanya tema ceramah itu
ya kualitasnya rendah lah. Tapi di Man 1, betul Man 1 ini, Man 1 Ogan Ilir nih, Masya Allah, tabarakallah. Saya ngulangnya aja lagi temanya, merefleksikan figur intelektual Rasulullah SAW di era Gen Z dan Gen Alpha. Saya sebetulnya mau nengok gambar saya yang mantap kali. Di manalah dapat orang itu? Pesan saya ke Man 1 Ogan Ilir, 10 jari kuangkat 11 dengan kepala. Tolong selesai acara ini jaga foto ini baik-baik. Bisa? Karena setelah pileg kemarin, banyak baleho-baleho caleg itu saya tengok dibuat penutup WC di tepi sungai. Pas pula dibuat orang itu dipajang di pintu, coblos nomor katanya. Bayangkan cemana perasaan saya pas lewat di tepi sungai Musi, ada WC, gambar saya pintunya. Itu maka minta aku tolong jaga ini ya, khusus untuk foto saya. Adapun foto Pak Kanwil ya kita jaga juga lah. Nyamplak foto saya aja, foto Pak Kanwil tak kita jaga. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa lombok. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Man ini dah ada jamaah duduk di atas tembok. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi umroh, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Man inilah ada yang duduk dalam ambulan. Masya Allah. Ini kok dipeturutkan berpantun terus kita ini, kapan ceramahnya? Maka nilai yang pertama adalah bagaimana anak kita mandi. Macam mana sekarang supaya anak kita ini mandiri? Ustadz Takwa dari Palembang dikirim ke Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Belum ada internet, belum ada WhatsApp, dikirim orang Palembang ke Gontor, Jawa Timur. Tujuannya supaya anak mandiri. Ustadz ke Mas Ali dikirim dari kota Palembang ke Ngabar, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Dan Pak Kemenak tadi bilang, ini Ustadz Ali ini adik kelas saya di Ngabar, Ustadz Takwa adik kelas saya di Gontor. Rupanya Pak Kemenak dua-dua pondok itu dimasukinya. Bapak Ibu tengoklah bagaimana orang tuanya 30 tahun yang lalu ingin anaknya mandiri. Caranya adalah mengirimkan ke pondok pesantren. Saya tak sanggup mengirim ke Gontor Pak Ustadz, saya tak mampu ngirim jauh ke Ngabar Pak Ustadz. Bagaimana kalau di sekitar Sumatera Selatan? Kirimkan ke pondok Kiai Mudrik. Saya sudah sampai ke sana. Nama pondoknya Al-Ittifaqiyah. Ibu sudah sampai ke sana? Bapak sudah sampai ke Ittifaqiyah? Luas, cantik, indah. Saya sudah ke sana. Anda kapan? Anak disekolahkan SMP, pulang ke rumah, main game online. Pas ibu periksa handphone, kenapa utangku banyak betul? Rupanya anak pinjol, pinjaman online. Untuk modal apa? Judol, judi online, bindol, bini online. Main game online, judi online, pinjaman online. Tapi ingat, nerakanya offline. Maka kalau mau anak mandiri, tidak perlu nunggu mati. Jangan bapak minta mati, ibu minta mati supaya anak mandiri. Ada orang di Palembang, orang kaya, duitnya banyak, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar.
Setelah anaknya pulang dari Amerika, disuruhnya buka rumah makan. Harga nasi bungkus 6.000. Masih ada harga nasi bungkus 6.000 di Sumatera Selatan? Enggak ada lagi. Nasi putih ada 5.000. Tak usahlah kita berkelahi masalah harga nasi ini, alah payahkan. Udahlah kelahi masalah pilkada, harga nasi lagi. Saya tanya, kenapa Pak Haji biarkan anak Bapak jual nasi 6.000? Ada untungnya? Tak ada untungnya Pak Ustaz. Lalu untuk apa Bapak suruh dia buka rumah makan? Supaya dia bangun pagi, dia belanja ke pasar, dia beli ikan, dia beli cabai, dia beli tomat, dia beli bawang, dia pulang, dia masak, dia bungkus nasi, dia jual. Bukan masalah duitnya, tapi supaya anak saya mandi. Saya ketemu dengan jenderal bintang 2, pistolnya besi, bukan pistol air. Jenderal bintang 2 macam saya nih Pak Ustadz, anak-anaknya kuliah pakai mobil, tapi anak saya di Yogyakarta 2 orang, enggak saya kasih mobil. Loh Pak Jenderal, kenapa enggak ngasih mobil anaknya? Saya mau anak saya mandi. Jangan sikit-sikit minta motor, kasih. Minta mobil, kasih. Minta rumah, kasih. Minta orang rumah. Didik anak dengan baik. Saya berkenalan dengan Ustadz Taqwa ini ketika kami sama-sama di Mesir. Beliau angkatan 97, saya angkatan 98. Emak saya ingin saya mandiri. Saya pun terbang ke Mesir. 98, 99, 2000, 2001, 2002 baru pulang. 4 tahun nggak pernah pulang. Oh, kalau begitu Ustadz ini orang yang serius belajar. Bukan, tiket mahal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu siap anaknya mandiri? Bapak siap anaknya mandiri? Siap memasukkan anak ke pesantren? Dari bunyinya macam tak yakin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu penyakit yang paling mengerikan. Bukan batuk, bukan demam, bukan lepra, bukan kusta, bukan diabetes, bukan asam lambung. Nama penyakitnya tak bisa mengikat tali sepatu. Loh, penyakitnya kok nggak bisa ngikat tali sepatu? Karena nengok sepatu, ambilkan. Sudah masuk ke kaki, ikatkan. Sampai kapan anak kita begini? Ustaz Somad, Ustaz Somad, ya bisa Ustaz datang ke rumah saya. Acara apa Bu? Acara Maulid Nabi? Bukan. Isra Mi'raj? Bukan. Nuzul Quran? Bukan. Halal bihalal? Bukan. Nak tausiah nikah? Bukan. Walimah? Bukan. Acara apa? Ruqyah. Siapa yang mau diruqyah? Anak saya tolong ruqyah Pak Ustaz. Kenapa anaknya? Anak saya di kamar nembak musuh yang tak mati-mati. Tidak mandi, tidak makan, tidak sekolah, tidak sholat, di kamar menembak musuh dari pagi sampai sore sampai malam. Siapa yang membuatkan kamar besar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang mengasih AC dingin? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan TV besar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membuatkan paket 4 GB pakai wifi? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan game online. Salah siapa? Salah Ustadz. Apa pula aku yang salah? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah apa main burung-burung aja orang. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami di Ogan Ilir, di Sakotigo, betul, menjadi anak-anak yang mandiri. Jangan sampai mereka kena narkoba,
Jangan sampai kena ganja, jangan sampai kena pil anjing gilo, jangan sampai niat mau mabuk, duit tak ada, makan kecubung, mati. Imla teh mata ya bawati, mampus. Janganlah kasar begitu Pak Ustadz. Mendengarnya saja tidak enak didengar, apalagi kalau sampai melakukannya. Inilah ciri yang pertama, kenapa dibuat Allah Nabi Muhammad itu anak yatim, meninggal ayahnya, meninggal ibunya, supaya dia mandiri, tempatnya bergantung hanya Allah Subhanahu. Bergantung kepada ayah, manja. Bergantung kepada ibu, manja. Bergantung kepada kawan, hari ini kawan, sore jadi lawan. Betul? Mengaku semua. Bergantung kepada kuasa, ditangkap KPK. Bergantung kepada harta, binasa. Bergantung kepada manusia, sia-sia. Bergantung kepada istri, kecewa. Bergantung kepada suami, merana. Saya takut menyebutnya, nanti ada yang tersinggung. Mendengar ceramah Ustadz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal.